Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang modul pembelajaran. Apa pengertian dari modul, ciri-ciri modul, kekurangan serta kelebihan modul akan saya bahas pada video saya berikut ini. Para ahli telah mengemukakan pengertian dari modul pembelajaran. Nah, yang pertama, menurut Winkel, pengertian modul pembelajaran dapat diartikan sebagai satuan program terkecil yang dapat dipelajari secara mandiri, perseorangan, ataupun dipelajari langsung oleh siswa sendiri. Nah, jadi modul itu tidak perlu diajarkan oleh gurunya, cukup siswanya saja yang belajar secara mandiri. Yang kedua, menurut Nana Sujana memakai pengertian modul sebagai alat ukur yang lengkap, di mana modul pembelajaran ini memiliki peran dan tugas secara mandiri karena dapat dipergunakan untuk kesatuan dari seluruh unit lainnya. Yang ketiga, menurut Anwar, modul pembelajaran menekankan pada bahan ajar yang dibuat secara sistematis. Secara isi pun dikemas lebih komprehensif, menarik, dan memiliki metode dan evaluasi yang memiliki kemanfaatan untuk mencapai tujuan, yaitu mencapai kompetensi yang diinginkan. Selanjutnya, menurut Wijaya, pada umumnya modul ini dibuat dengan tujuan siswa dalam mencapai proses atau tujuan belajar tertentu. Selain itu, modul juga sebagai paket program yang pada dasarnya diperuntukkan untuk kepentingan belajar. Dan selanjutnya yang kelima, menurut Fembrianto. Modul ini merupakan paket pembelajaran yang memiliki konsep bahan pembelajaran. Dari kelima pengertian modul menurut para ahli tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa modul ini bisa diartikan sebagai paket pembelajaran yang dikemas dalam bahan ajar, yang mana modul ini akan memiliki hasil cetak yang berupa buku ajar yang telah disusun secara sistematis, menarik, dan mudah untuk dipelajari secara mandiri tanpa adanya arahan atau bantuan dari seorang guru. Modul pembelajaran memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, self-instructional, yang mana siswa bisa belajar secara mandiri tanpa adanya arahan dari guru. Yang kedua, self-contained, yang berarti materi yang disusun dalam modul berdasarkan unit kompetensi, sehingga pembahasan dalam modul lebih lengkap dan menyeluruh. Yang ketiga, stand-alone, yang mana modul ini disusun dan dikembangkan secara mandiri, maksudnya tidak bergantung pada media yang lain. Yang terakhir, adaptif, modul berisi banyak perkembangan, baik itu terhadap perkembangan teknologi maupun ilmu pengetahuan yang sifatnya baru, yang mana pada dulu modul hanya berupa buku. Pada zaman sekarang modul bisa dirangkum atau diringkas dijadikan sebuah e-book, yang mana merupakan suatu perkembangan yang ada di sisi teknologinya. Selanjutnya ini ada kekurangan dari modul pembelajaran. Nah, dari beberapa kekurangan yang telah saya paparkan pada PowerPoint tersebut, saya bisa menarik kesimpulan bahwa kekurangan modul ini terletak pada orang yang akan menggunakannya nanti, atau terletak pada siswanya, yang mana siswa pada zaman sekarang sangat sulit jika disuruh untuk belajar mandiri. Kebanyakan jika tanpa pengawasan, para siswa ketika di rumah atau dimanapun akan sangat sulit untuk belajar mandiri, lebih mengedepankan egonya untuk mengerjakan hal-hal yang ia sukai, berbeda dengan pada siswa-siswa zaman terdahulu, yang mana
kalau waktunya belajar, ia akan benar-benar belajar. Di samping memiliki kekurangan, modul pembelajaran juga memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya akan membangun kesadaran terhadap sebagian siswa, kesadaran dalam hal untuk belajar, membangun rasa tanggung jawab terhadap kegiatan belajar yang dipelajarinya. Siswa bisa mempelajari modul pembelajaran lebih eksploratif dan tergantung dari tingkat pemahaman dan kemampuannya, sehingga memberikan efektivitas dan efisien. Dari modul tersebut, siswa bisa mengeksplor pengetahuannya dengan cara mencari ilmu-ilmu dari sumber yang lainnya, bisa dari internet atau menggunakan buku-buku yang lainnya. Modul hanya sebagai arahan atau patokan saja, yang mana apa yang ia pelajari membahas suatu bab yang ada dalam modul tersebut. Selanjutnya, membangun motivasi bagi siswa, karena saat mempelajari secara mandiri di modul pembelajaran, siswa dapat mengetahui lebih, dan lebih. Yang terakhir, terjadi pemerataan pemahaman terhadap materi yang disampaikan dari buku ajar, dan tentu saja lebih berdaya guna. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa kita bahas pada sesi diskusi berikut ini. Terima kasih untuk perhatian kalian semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.